Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sekalian di seluruh Indonesia, khususnya para operator mesin gilingan padi atau huler. Oke, kembali dengan saya Ki Badra di Viralin Channel. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengulas mengenai separator ya, rice separator atau pemisah padi dan beras ya. Oke, di sini ada merek Mahkota ya. Mahkota ini. Oke, Mahkota. Ini separator bijian dan menir ya. Jadi bukan saja untuk padi dan beras ya, tapi untuk biji-bijian yang lain yang macam mungkin jagung atau apa. Oke, ini dayanya 1,2 kilowatt atau 0,12 kilo ya. Jadi 1200 watt. Ini 1200 watt atau 0,12 kilowatt seperti tertera di sini, atau 16 horsepower. Kapasitas separator adalah 95% ya. Oke, ini rupanya impor ya, diimport oleh PT Karya Delta Tama Tangerang, Indonesia. Oke, ini di sini juga ada caution ya. Perhatiannya yaitu pay attention if stuck, clean it immediately. Jadi mohon perhatiannya jika stuck atau macet ya, bersihkan segera. Yang kedua, when machine work, temperature should not be over 70 degrees Celsius. It goes too high constantly, stop running and check. Jadi ketika mesin jalan, temperatur tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius, dan jika mesin ini temperaturnya tinggi, harus stop ya, di stop, dihentikan dan cek ya. Yang ketiga, if there is an abnormal sound when running without load, please check and adjust each part ya. Jadi jika terdapat suara yang tidak biasa ketika mesin jalan tanpa beban ya, tanpa dimasukin padi atau apapun ya, biji-bijian, jadi harus cek dan adjust masing-masing partnya ya, spare partnya. Oke, ini saya udah rakit. Jadi saya terima dalam CKD ya, completely knockdown atau dalam terurai CKD ya, terurai. Dan saya sudah rakit ini sudah rakit semua. Dan saya juga coba hasilnya seperti apa, makanya saya akan review ini. Oke, sebelum ke hasilnya, saya akan mengulas ketika dalam perakitan ya. Oke, ini dirakit ya. Pada saat saya perakitan ini, saya ketemu ini ball and nuts atau apa, skru atau bautnya ya, baut atau nutnya itu atau murnya ya, itu kurang ya, dan pendek ya, jadi harus beli juga macam ini ya. Ini tadinya semacam ini, pendek sekali ya, macam ini pendek ini. Oke, mana ya, ini pendek sekali, jadi tidak pas ya. Di samping pendek banyak yang kurang ya, jadi saya beli hampir 1, 2, 3, 4 ya, jadi harus beli 4 lagi macam itu. Terus ini untuk bautnya ya kurang 4 ya. Terus nutnya atau murnya saya kurang berapa, 1, 2, 3, 4 juga ya, 4. Jadi ini tidak lengkap ya, bautnya tidak lengkap, bolt and nut tidak lengkap. Ini kekurangannya ya, ini tidak lengkap. Dan juga di samping itu tidak ada gambar bagaimana merakitnya. Ini tidak ada gambar petunjuknya. Mungkin ini bukan paten ya, mesin ini tidak paten, tidak ada patennya. Jadi mungkin ini tidak ada blueprint, tidak ada, atau stak birunya. Jadi mungkin takut takut ditiru. Jadi
Ini cuman ini ya saja, barang-barangnya saja, jadi tidak ada petunjuknya. Jadi baut-bautnya tidak lengkap, mungkin ini tidak melalui quality control, dan saya pikir ini homemade ya, homemade. Seperti terlihat di sini, homemade hasilnya seperti ini ya, homemade, jadi buatan rumah ya, karena di las-lasannya juga sangat sederhana ya, sangat kasar ya, tidak halus ya. Ini kalau dicek ini memang tidak akan pas ya. Oke, ini sangat banyak kelemahannya ya. Saya jadi jauh dari harapan saya lah. Iya, jadi dia sangat jauh dari harapan saya dari kualitas ini. Jadi seperti terlihat ini las-lasnya juga sangat tidak rapih ya. Oke, itu apa namanya review daripada waktu pada saat terima dan perakitan ya. Jadi banyak yang kurang baut-bautnya ya. Banyak yang kurang, di samping itu bautnya tidak pas ya. Ini sangat pendek sekali. Pendek sekali, jadi kita harus beli yang ukurannya agak panjang seperti ini ya. Nih ya, saya beli yang baru nih. Oke, itu untuk apa namanya Pedi Straw Broken Rice Separator ya. Oke, para sahabat, sebelumnya sebelum lanjut, saya mohon bantuannya untuk para sahabat untuk subscribe ya, subscribe, like, comment, atau apalagi itulah. Jadi saya sudah coba ini mesin ini jalan, ini ditenagai oleh dinamo ya. Ini dinamo di dalam, nanti saya akan buka dinamonya dalam. Ini colokannya, ya, colokan. Oke. Sekarang saya beralih ke hasilnya ya. Jadi kita sekarang beralih ke hasil, bagaimana hasilnya betul tidak ini seperti yang kita harapkan. Oke. Jadi sewaktu saya tes, ini ada sebelumnya kita ada di sini mesin ini punya 5 outlet ya, 5 pengeluaran ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini satu lagi di bawah. Ini 5 ya. Nah, ini 5. Jadi 5 outlet. Oke, ini saya tidak tes ya. Saya tidak tes. Maksudnya di sini saya tidak tes bagaimana pengoperasian ini mesin. Tapi saya sudah tes, cuman saya tadi kehabisan baterai, jadi saya tidak tidak masukkan, tidak sempat rekam ya, jadi hasilnya tidak terlihat. Oke, jadi suatu saat nanti kalau sudah selesai, saya rancang lagi, akan saya buat rekamannya seperti apa hasil daripada. Oke, tapi dari hasil yang tadi saya percobaan itu akan saya uraikan seperti apa ini mesin hasilnya ya, betul tidak seperti sesuai dengan harapan kita ya. Oke, jadi seperti saya bilang tadi ada 5 outlet ya. Oke, ini saat pertama saringan ini mungkin ini cocok untuk yang pertama, mungkin cocok ya untuk ini, untuk Spirit Straw from Pedi. Bisa jadi ini pas ya. Jadi ini seperti gambarnya ya. Jadi sampah ini bisa mungkin sangat cocok ya seandainya untuk pembersih padi ya, cocok untuk pembersih padi. Jadi ini di sini tadi kotoran untuk sampahnya di sini ya, dan sini kotoran masuk sini padi masuk keluar dari sini ya. Oke, tapi untuk untuk beras ya, maksudnya ini kenapa saya beli ini? Jadi maksud saya ini, saya ingin mau memisahkan antara padi dan serah tuh
sisa-sisa apa namanya, las ya, saya kurang tahu lah tuh. Jadi padi sama beras ya, dari gilingan padi ya. Oke, jadi begitu saya dari polisher itu saya masukin hasil dari sini. Masih ada waktu dari polisher, saya coba polishernya saya agak buka los sedikit, jadi banyak padinya, padi dan beras ya. Jadi saya masukin ke sini, dan oke, jadi saya tampung di sini. Oke, karena ini lubangnya besar ya, ini hanya bisa menyaring sampah ya. Untuk padi yang kotor mungkin sampah mungkin bisa saring di sini ya. Tapi akan tetapi padi itu ikut ke sini ya. Jadi beras itu ke sini. Jadi ini sampahnya ke sini. Kalau waktu padi ya sampah ke sini, sampah ke sini, padi ke sini ya. Oke, akan tetapi yang mau saya adalah bahwa saya ingin memisahkan antara padi ya yang utuh ya sama maksudnya beras utuh dengan padi ya, jadi dipisahkan. Akan tetapi rupanya tidak bisa ya, karena ini jadi si padi ini sama beras tetap masuk ke bawah ya, akan masuk ke sini. Nah, jadi tetap aja ini tidak bisa memisahkan antara beras dan padi. Tidak bisa memisahkan beras dan padi. Jadi si padi dan beras ini akan sama ke sini ya harusnya. Jadi ini yang agak utuh, tapi tidak yang broken juga masuk ke sini. Yang patah 2, patah 3, yang utuh masuk ke sini juga. Dan yang sini yang semua utuh ya, ini masuk ke sini utuh. Tapi bukan berarti itu, karena di sini si padi yang utuh itu loncat-loncat. Jadi si saya ke sini loncat-loncat di sini karena getaran ya. Dan ini yang ini adalah padi yang agak utuh juga, di sini agak utuh juga. Yang ini adalah menir ya, ini menir, yang ini debu, yang ini debu ya, ini debu. Jadi ini sini dari debu nih masuk ke bawah nih, ke sini debu, ini debu. Jadi ini mesin jauh dari harapan saya. Saya pikir tadinya ini mesin bisa memisahkan apa namanya padi dan beras ya, padi dan beras. Jadi walaupun kita loss dari polisher itu supaya tidak banyak patah di dalam, rupanya tidak bisa ya. Jadi karena ini mungkin cocoknya ini karena ini lubangnya besar, ini cocok untuk itu aja, untuk pembersih padi lah, pembersihan padi. Mungkin cocok, tapi untuk memisahkan beras dan padi dari gilingan padi dari polisher itu tidak cocok ya. Ini semua akan ke sini, antara padi dan beras akan ikut sama-sama ke sini ya. Jadi percuma juga lah, tidak ada guna ini. Oke, makanya dari itu saya akan modifikasi lagi. Karena saya mesin ini bukan untuk membersihkan padi, jadi akan saya ganti ini saringan ini, wire mesh ini dengan yang mungkin agak rapat ya. Ini terlalu besar lubangnya, ini agak kecil. Saya mungkin cari yang agak kecil, tapi saya di toko-toko juga tidak ada. Sementara adalah padi ukurannya antara 5 ya, 5,5 sampai 9,6 mm ya. Jadi saya mau cari saringan ini yang lubangnya 7,5 sampai 8 mm lah. Jadi si padi ini harus ke sini ya. Mau saya padi harus ke sini. Jadi berasnya baru ke bawah. Jadi akan ganti saringan ini. Jadi ini untuk menyaring padi saja. Jadi ke sini nanti beras itu. Jadi ini tidak sempurna ya, mesin ini tidak sempurna dan jauh dari harapan saya. Bukan berarti saya kecewa lah, tapi memang kecewa, tapi kecewa karena tidak sesuai dengan harapan saya. Tuh, jadi tapi bagaimana tapi ini masih bisa dimodifikasi. Sayangnya itu untuk daerah saya ini saya susah sekali cari wire mesh yang pas. Ini sudah cari kemana-mana tidak ada, jadi mungkin saya cari online ya. Oke. Itulah ripnya. Jadi seperti terlihat di sini, ini wire mesh. Ini wire meshnya ya. Jadi ini
padi dan beras ini padi ini sama beras tidak akan bisa melewati ini, jadi satu di sini lah. Jadi sama-sama ke bawah ke sini hasilnya. Oke, itulah. Oke, para sahabat, itu saja kekurangan ini mesin ya. Jadi tapi mungkin untuk pemisah pembersih padi mungkin pas. Tapi untuk kalau seandainya Anda bermaksud untuk bermaksud untuk memisahkan padi dan beras dengan separator ini, mungkin Anda akan kecewa karena ini tidak bisa memisahkan padi dan beras ya. Semua akan ikut ke sini ya. Di samping itu ini terlalu pendek juga. Ini terlalu pendek, ini terlalu pendek. Ini masih banyak harus dimodifikasi supaya panjang ke sini. Saya akan panjang ke sini sampai sini ya. Terus ini terlalu pendek juga. Ini konstruksinya sangat pendek, jadi akan saya tinggikan ya. Saya akan tinggikan juga nanti. Oke. Jadi nanti banyak yang harus dimodifikasi ini dengan mesin ini. Dan siapapun bisa mungkin membuat tiruan mesin ini karena ini sangat sederhana saja ya. Ini modalnya cuma dinamo saja. Ini dinamonya macam inilah. Mana dinamonya? Ini dinamonya macam ini. Dinamo macam ini. Ini modalnya ini sajalah. Yang agak mahal nih. Lain-lain sangat sederhana. Bukan barang canggih ini ya. Dan ini juga tidak dipatenkan karena ini tidak ada blueprintnya. Ini mungkin takut ditiru sama orang, jadi tidak ada blueprint, tidak ada dimensinya, tidak ada spesifikasinya. Oke, itu saja para sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Sebelum Anda memilih ya, membeli atau memilih ini pemisah separator ini ya. Jadi mungkin Anda pikirkan dulu sebelum membeli ini ya. Oke, jadi perlu modifikasi. Oke, itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon bantuannya untuk klik subscribe ya. Terima kasih.